saya di Peterson, kalau nama baptisnya Abiesa. Dan saya ingin bersaksi tentang indahnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang ingin saya saksikan adalah pujian, karena saya suka menyembah. Ya. Dulu saya dibaptis di gereja Betani pada tahun 2002, dan sebelahnya berkas di belakang. Ya, di sempat Muslim, kemudian Tuhan panggil dengan satu proses yang luar biasa dari yang Anda sampai kepada titik nol. Ya, titik nol artinya tidak punya apa-apa lagi, dan dihadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan. Dan saya punya anak satu perempuan, puji Tuhan, hari ini dia sudah selesai sarjana komunikasinya dan sudah bekerja di sebuah bank di Surabaya. Ya. Dan mohon doa restu nanti pada 4 Desember dia akan melangsungkan pernikahannya. Nah, jadi kesaksian dulu ketika saya bertobat tahun 2002 itu, saya bukan seorang gitaris yang baik, bukan pemain gitar yang benar, karena saya kiri, jadi bukan kanan, bukan kiri. Tapi karena waktu itu masa-masanya cinta pertama itu luar biasa kerinduannya. Tiap hari menyembah Tuhan, malam hari menyembah Tuhan, itu kerjaannya, baca firman luar biasa. Saking getolnya, saking senangnya, Tuhan kasih satu karunia dari penyembahan. Jadi sebenarnya saya punya 6 pujian yang saya sebenarnya nggak ditulis semua, nggak ada nulisnya. Hanya ketika saya pegang gitar, nanti saya menunjukkan gitarnya masih. Nah, saya menyanyi, tiba-tiba mengalir dari pernyataan saya bertobat sampai kepada bagaimana kita memiliki kerinduan Tuhan. Mazmur 85 ayat 1-3, hatiku roboh, hatiku hancur. Waktu penyembahan, ya, penyembahan karena dulu di Semarang, saya bernaung di sebuah kelompok doa. Ya, kelompok doa itu namanya Payung Mister. Sebelum kita berdoa, kita puasa dulu 3 hari 3 malam, dan makan 3 minggu. Itu rutin 2 bulan sekali. Jadi saya sampai 3 kali. Jadi sebenarnya kita punya power yang luar biasa. Jangan takut 2 hari tidak makan. Percaya, semakin kita menyembah Tuhan, semakin perut ini terisi. Tidak ada rasa haus. 3 hari 3 malam. Dan luar biasa sekali. Luar biasanya Pastor Rika setiap ada perjamuan kudus ngasih rotinya pergi. Cuma segini. Sama anggurnya kecil. Tapi di sana tidak. Pendetanya luar biasa. Habis 3 hari kita perjamuan kudusnya 1 lembar roti gede. Dan setengah gelas whisky. Wah, luar biasa sebenarnya itu. Dan programnya saya langsung singkat, saya sampaikan ucapan terima kasih untuk Radio FLA, Ibu Pastor saya, Ibu Rita, dan juga di sana saya memberikan waktunya dan tidak pernah memikirkan Anda. Saya coba untuk apa namanya? Semoga tiang ini bisa dipakai nih. Ya, jadi pujian ini sebenarnya sudah ada 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu. Karena ini 2024 ya. Nah, jadi sudah tidak pernah saya nyanyikan lagi. Kejadian pada bulan Mei kemarin. Sepanjang hidup saya dari usia lahir sampai usia sekarang ada 65 tahun. Usia saya sudah 65 tahun.
Belum pernah sakit. Tapi ada satu kejadian yang Tuhan bikin sesuatu dalam hidup saya di bawah. Ketika bermain biliar, tiba-tiba jantung saya itu keras sekali, kemudian jatuh, dan dari belakang ini nusuk rasanya sampai ke sini. Saya terkapar di bawah, untung adik masih ada, ponakan masih ada. Saya di bawah ke Siloam. Di Siloam saya teriak lagi, sudahlah Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya sudah siap. Tapi di hati enggak gitu kan, takut juga sih. Pertemuan tadi belum tuntas gitu kan, pelayanannya juga setengah-setengah, masih janji sama investor hadir terus, masih tertunda-tunda juga kan. Jadi disitulah kita melihat bagaimana sebenarnya antara planning di pikiran kita dipanggil dengan planningnya Tuhan beda. Itu sangat saya rasakan. Saya menyerah dengan Tuhan, sakit sekali Tuhan, jantung saya kayak ditusuk dengan tombak. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan bilang gini, nyembah, mau nyembah lagi. Iya, hati saya tuh ngomong, akhirnya saya menyembah lagi. Muncullah pujian ini. Ya, pujian yang akan saya berikan ada dua nanti di sana. Yang di sana sedikit agak bisa goyang, ya. Jadi agak beda antara yang aslinya dengan yang rekaman, bagus yang rekaman sebenarnya gitu ya. Tapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sesudah 3 hari 3 malam di Siloam, saya pulang. Tapi hati saya itu mendorong buka Facebook. Padahal saya malas buka Facebook itu. Benar, gak suka gitu ya. Saya buka Facebook itu langsung, Anda punya lirik lagu itu kan, gitu kan? Anda punya lirik lagu? Ada dalam hati saya. Ada. Langsung lihat saya WA, kemudian saya kirim saya itu. Ya, saya tulis di WA aja. Apa yang terjadi? Dalam tempo 2 jam dia bikin lagu itu. Itu luar biasa AI sekarang ya. Dia bisa niru suara pastor, bisa suara saya bisa. Dan nanti kita dengar suara saya bagus banget di situ daripada di sini nanti. Ya, jadi ternyata Tuhan menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup kita ini. Jangan kita merendahkan hidup kita, tapi biarlah Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Banyak kita menentukan, besok sudah waktunya, sudah gak kuat lagi, tapi gak ada. Sama Pak, saya juga sakit nih, belakang ini masih sakit. Tapi saya percaya ada kesempurnaan yang Tuhan kasih. Kenapa? Mungkin saya datang dulu, baru dia tahu sendiri, saya jalannya gak bisa jalan. Tapi Tuhan tidak bisa juga langsung bisa lari. Proses kita mencari, kita harus bekerja seperti yang disampaikan Ibu Pastor tadi. Kita harus ada kerjasama dengan Roh Kudus. Gitu. Kalau cuma dia Roh Kudus, rubahlah diri saya, rubahlah diri, tidak akan kita terjadi. Harus kita melakukan action dengan iman. Saya percaya sama ini, pasti Tuhan kuatkan kaminya dan pasti sungguh. Saya merasakan sendiri. Terakhir kemarin uniknya, semua tulang saya itu benar normal semua. Tapi pertanyaan kenapa kok bisa jantung saya bengkak gitu? Belakang saya kok masih sakit. Tapi saya tidak mau menjatuhkan iman saya perkuat iman saya. Proses Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dan kita baik, saya menyaksikan sebentar ya.
kuasa. Dengan segenap jiwaku, puji namamu yang dengan hati. Karena segala kebaikan yang menang seluruh hidup dengan kuasa. Jiwaku hancur dari kebatalan, hatiku rindu dekat kasih. Ku ingin diam di pelataran suci, memuji kebesaran yang Yesus berkasih. Dengan segenap jiwaku, puji namamu yang kudus dengan hatiku. Karena segala kebaikan yang menebus seluruh hidup dengan kuasa tangannya mana? Itu ujian yang aslinya gitu ya, yang aslinya gitu. Jadi Bapak Ibu, kita percaya jangan pernah merasa sedih ketika usia kita berjalan. Banyak kesaksian yang mengatakan kita hidup dalam dunia fana. Tubuh kita dari kita lahir terus berjalan sampai keriput sekarang ini. Jalan aja susah bersama. Tapi merasakan nggak kita punya jiwa yang bebas? Merasakan nggak kita punya jiwa yang masih muda? Itu yang Tuhan inginkan. Usia berapa sih Tuhan Yesus meninggal? 33 tahun. Kita percaya nanti ketemu sama Bapak Ibu sana. Halo, jawab. Loh, ini kan Bapak dulu tua, kok muda? Ya, itulah. Saya terima kasih sekali untuk jemaat di sini. Kita terus berdoa. Saya berusaha semampu saya apa yang saya bisa lakukan untuk
gereja kita tercinta ini ya, karena saya juga masih sudah tidak asing kan, karena lebih banyak dulu di Semarang. Juga kita berdoa buat tempat ini agar tempat ini juga semakin bertumbuh dan jemaat kita juga semakin bertambah. Sekali lagi saya juga menyampaikan terima kasih untuk adik saya Bobby Person dan keluarga, Mbak Rika yang sudah seperti adik saya sendiri, yang sudah sekian puluh tahun berada di sini, sampai pengurusan radio sudah di tangan beliau. Sekian yang betul seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang terakhir kita akan mendengarkan pujian yang saya punya tadi. Bedakan ya, biar aja suara saya jelek, gitar saya jelek, tapi kemuliaan untuk Tuhan kita kasih kemuliaan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Aku cuma merindukan katamu, hatiku rapuh, rindu